A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah alamin. Marilah kita selalu menyadari rahmat Allah dalam kehidupan ini dan kita selalu memuji Allah dalam segala hal. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tentang rahmat Allah. Sabtu yang pekan lalu saya ada webinar tentang COVID-19. Saya dari sisi syar'inya, dokter dari sisi medisnya. Yang menarik, ada yang bertanya, apakah COVID kalau ada vaksin, COVID itu kita aman jadi COVID? Beliau menjawab, sebetulnya vaksin ini diharapkan efektif 70%. Itu paling tinggi, tapi biasanya 50%. Terus ada yang nanya lagi, ada yang divaksin anak, satu sakit, satu sehat. Vaksin juga sama katanya, belum tentu kebal semuanya katanya. Akhirnya saya bilang, itulah bahwa hidup ini tidak ada dalam kepastian. Hanya rahmat Allah. Ketika itu saya sampaikan kepada seorang dokter di Yasmin, yang punya Bunda Suryatni itu, Dr. Al-Fadri. Beliau mengatakan, setelah saya diskusi, saya bilang kalau dalam hadis, Allah menurunkan bagi seluruh penyakit obat. Tapi yang menarik dalam hadis tersebut, idza asoba ad-dawa'u, kalau obat itu asoba itu cocok, sembuh atas izin Allah. Yang menarik dua, asoba, kadang-kadang obatnya sama, satu sehat, satu nggak sehat. Karena yang namanya obat itu individu. Obat itu individu. Yang kedua, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki. Maka rahimahullah, hidup ini semuanya atas rahmat Allah. Enggak ada yang lain. Maka alhamdulillah. Nah, rahimahullah. Nah, Dr. Al-Fadri itu mengatakan begini. Saat katanya, profesor saya ketika saya kuliah mengatakan kedokteran adalah ilmu pasti yang tidak pasti. Salah satu indikasinya, dokter itu nggak mau kalau transaksinya dokter, kalau saya sembuh saya bayar. Kalau nggak sembuh jangan bayar. Gimana? Nggak mau juga. Jadi ya, nggak ada yang pasti dalam hidup. Maka atas rahmat Allah, atas rahmat Allah. Nah, jadi dalam hal ini saya kira kita ini hanya hidup atas rahmat Allah. Maka wajar kalau kita bersyukur. Wajar kalau bagaimana bersyukur? Ya bersyukur dengan beribadah. Terima kasih kepada Allah itu dengan beribadah. Rasulullah bersabda ketika ditanya kenapa ibadahnya begitu hebat, alam akun abdan syakur. Nah, dalam kehidupan manusia itu memang digoda oleh setan. Apa hakikat setan? Yang menarik lagi, setan itu selalu menawarkan jasa untuk menyelesaikan masalah manusia dalam berbagai hal. Kan ketika mau perang dia nawarin dia. Setelah jadi ngikut setan dia kabur. Ayo.
Setelah lihat malaikat turun, ini aroma tarun, kabur nih. Maka, nah yang jadi masalah adalah saya lupa juga. Tadi rencananya saya akan membahas masalah fikih jin, tapi lupa disampaikan belum? Belum ya? Kalau belum jadi hari ini fikih jin. Belum ini, sama-sama lupa. Gurunya ya lupa, bagi murid ini kan. Nah, kenapa saya bahas gini? Sadar tidak sadar, setan, nanti ada siapa setan, siapa jin, itu bisa mengirim penyakit. Ini baru fikih jin 1. Di fikih jin 2 itu ada kemampuan setan itu mengirim penyakit. Ini penyakit. Bagaimana penyakitnya? Di antaranya penyakit yang memang tidak bisa diselesaikan oleh medis. Di situ setan menawarkan jasa. Gimana? Bahaya. Seseorang yang dalam keadaan sakit keras, di antara godaan setannya apa? Bunuh diri lah. Terlalu sakit. Dan saya dengar dari yang ngurus orang-orang kena kanker, makanya kanker kan disuntik morfin karena terlalu sakit. Kalau tidak disuntik morfin, itu setan datang menawarkan, udah bunuh diri aja selesai, terlalu sakit. Karena setan itu menginginkan kita berada kita jauh dari rahmat Allah. Syaitanun itu syaitan itu jauh, syaitan itu jauh dari rahmat, jauh dari rahmat. Maka kita harus memahami siapa jin. Setan bagian dari jin. Nah, nanti akan saya lanjutkan bagaimana berlindung. Nah, berlindung juga ada 2. Ada berlindung dengan setan, ada berlindung dengan Allah. Maka nanti ada namanya mengobati, namanya ruqyah. Kalau syariat disebut ruqyah, kalau tidak syariat disebut sihir. Sedikit yang namanya dokter manusia tidak bisa diandalkan 100%. Sedikit saya cerita tentang diri saya sendiri. Waktu itu hari Kamis, saya agak heran ini kenapa nggak biasanya luka itu nggak sembuh-sembuh. Biasanya ambil daun aprika, ditempel, kering langsung, nggak ada masalah. Cuman ini dikasih kok malah basah. Akhirnya dikasih propolis juga enggak, kasih enggak. Kemudian keluar luka di sini dan mengeluarkan cairan putih. Ketika dokter, karena dokternya penyakit ahli penyakit dalam, nggak ngasih izin pulang. Pikiran dokter ini harus dioperasi. Karena lukanya agak besar, melebar. 5 hari di rumah sakit, hanya diberi antibiotik dengan menurunkan gula insulin 4 kali, kemudian pokoknya antibiotik. Hari ke-4 saya lihat ini bukan tambah sembuh, ada luka di daerah lain di paha, tambah merah, diobati tambah merah. Saya curiga ini kayaknya bukan gara-gara gula gitu. Alhamdulillah saya diizinkan pulang. Seminggu ini nggak ada perubahan. Saya berpikir kayaknya ini salah diagnosa gitu kan. Bukan dari gula. Saya pergi ke dokter penyakit kulit. Dia bilang ini bukan gula. Ini eksim. Dikasih sama obat dia besoknya yang bengkak hilang. Alhamdulillah, biidznillah. Kemudian apa maknanya? Subhanallah. Semuanya atas rahmat Allah. Itu dokter udah paling senior udah. Paling senior sudah. Saya bilang subhanallah. Jadi kita datang ke ahli penyakit dalam, ahlinya penyakit dalam. Urusan kulit dia nggak ngerti. Kan terlihat. Saya pikir ini kayaknya bukan dari gula. Ini
Oke, Allah, saya berpikir lagi, itulah saya bilang, yang namanya manusia itu tidak memastikan. Kita hanya hidup atas rahmat Allah. Yang kasihan orang kafir. Kasihan orang kafir. Kenapa? Saya kalau ke rumah sakit, ngelihat orang kafir ngantri, kasihan. Kasihan. Sakitnya akan berlanjut ketika mereka meninggal. Kadang-kadang suka kasih mereka itu paling nggak sabar dengan yang namanya sakit. Gimana sabar, nggak ada iman gitu. Suka kasihan. Jadi kalau ngantri jangan, ya Allah, paling nggak sabar dengan sakit. Nah, kenapa saya berbicara masalah jin? Ada riwayat lain, adik saya kena kanker. Sudah dibawa sembuh, alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Kambuh lagi, diobati. Ternyata yang terjadi bukan kanker, sihir. Karena secara medis nggak ada kankernya, udah nggak ada. Tidak ada ukuran kanker tuh ya namanya. Maka subhanallah, saya bilang yang namanya jin itu orang tidak beriman atau ada orang yang musyrik. Walaupun mukmin ada yang musyrik. Kesel akhirnya meminta bantuan jin. Maka saya bilang, wah kita harus tahu siapa jin. Nanti kita lanjutkan bagaimana berlindung. Karena berlindung itu banyak hal. Di antaranya berlindung dari yang siap. Itu jangan sampai berlindung. Tiap hari kita mengatakan apa? Aqul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi kirim berlindung kepada selain Allah. Nanti juga ada namanya fikih ruqyah. Jadi ini insya Allah saya jadikan seri. Karena saya melihat, saya dengan adik saya, akhirnya adik saya dibawa ke Bogor, di ruqyah di Garut, tapi saya jauhkan dulu dari rumahnya, kemudian di ruqyah di Bogor. Tapi alhamdulillah sekarang udah reaksinya, ya Allah. Sebenarnya surat yang dibaca nggak terlalu banyak. Nanti kita bicara dalam masalah ruqyah. Sekarang kita masalah jin dulu lah, supaya kita tahu hakikat jin, kemudian kita harus berinteraksi dengan jin dengan cara yang benar. Di antaranya, jangan pernah menganggap jin berperang. Itu musyrik loh. Jangan pernah mengagungkan yang namanya jin. Jadi yang namanya jin itu harus dihinakan. Pelajaran terpenting ketika saya di Gontor. Gontor itu didirikan di tempat yang namanya, kalau bahasa Brahma Kumbara itu Kanuragan. Ingat Brahma Kumbara? Saya dengernya juga di Gontor tahun 90-an. Nyuri-nyuri, kan nggak boleh Gontor radio tuh, nyuri-nyuri di rumah orang. Gitu. Jadi terima Allah, waktu itu Pak Kiai Sahal namanya, Kiai Sahal Abdullah Kiai Abdullah Sahal. Kalau sekarang kan Hasan, bapaknya Abdullah Sahal. Apa? Di situ tuh Gontor didirikan di tempat Gontor itu pembuangan manusia kotor. Jadi pembunuh yang dibunuh di Madiun dibulangnya itu di tempat yang jadi pesantren Gontor sekarang. Di situ terkenal yang namanya perdukunan. Warok itu terkenal. Ada keris ini, pokoknya keris sakti. Kiai Gontor, mana keris saktinya? Diambil, dikencingin depan umum. Hilang tuh. Maka pelajarannya adalah jangan pernah memuliakan yang namanya jin. Jangan. Maka ketika malam hari agak takut, kita jangan takut. Semakin kita takut, semakin datang dia. Semakin kita hargai, semakin bertingkah dia. Makanya kayak jin tuh dimarahin. Marahinnya sekalian. Akhirnya terima Allah. Kita harus tahu apa hakikat jin dan sifat-sifat. Agar kita tidak salah berinteraksi dengan jin. Agar tidak salah. Kesalahan berinteraksi dengan jin membuat jinnya nggak mau pergi-pergi. Jadi dalam hal ini bagaimana kita memahami hakikat jin? Maksudnya berinteraksi dengan jin harus benar. Jin itu ada di mana-mana. Tergantung kitanya. Tergantung kita. Jadi subhanallah. Ya banyaklah dalam hal ini.
Dulu di Jakarta Selatan dekat Palmerah ya, ya dekat Palmerah dan Permata Hijau lah ada di situ. Ada mahasiswa diberi tempat tinggal oleh seseorang di dekat kampus. Ternyata rumah itu isinya jin. Yang punyanya nggak mau. Anak mahasiswa mikir daripada bayar yang gratis aja walaupun ada jinnya. Akhirnya jinnya keluar. Kata jin, butuhan dia dari kita. Tapi yang menarik lagi, setelah jinnya hilang, diambil lagi tuh rumah. Maknanya adalah, siapa yang berani, siapa yang main berani-beranian dengan jin itu. Main berani-beranian. Ya memang, ini sedikit pengalamannya, bahwa kita itu memang harus, makanya nanti akan disebutkan, inna kaidah syaitan dhaif, godaan syaitan terlemah, asal kitanya yang kuat. Jadi, saya umpamakan, jin itu punya deteksi mana takut mana tidak. Ketika takut datang dia. Seperti anjing, kalau kita yang takut, dianya nggak mau datang, nggak mau ngejar. Kalau kita takut sedikit, udah. Nah itu. Nah, ada rahimakumullah yang menarik masalah jin. Jadi jangan pernah menghargai, menghormati yang namanya jin kalau menggoda. Apa jin kafir? Apalagi jin kafir. Karena semakin dihormati, semakin datang dia. Kita lihat bagaimana tempat jin. Apa itu jin? Jin makhluk lain selain manusia dan malaikat. Antara manusia dan jin terdapat kemiripan dalam beberapa. Memang ada hal-hal yang sama. Di antaranya sama-sama berakal dan berpengetahuan. Jin itu sama, cuman kecerdasan jin itu di bawah kecerdasan manusia. Di bawah kecerdasan manusia. Nanti ada jin yang cerdas, namanya ifrit. Ada nama-namanya. Sama-sama memiliki kemampuan memilih dan baik. Jadi sama mukallaf. Jin disuruh beriman, kan Rasulullah itu diutus antara jin dan manusia. Jin dan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sama. Kita sama dia sama. Maka ada yang beriman, ada yang tidak. Kemudian tidak mendengar azab kubur, sama jin. Jin dengan kita sama tidak mendengar azab kubur. Jadi ketika Rasulullah melewati kuburan orang Yahudi yang baru dikubur, tunggangannya itu apa namanya? Kayak kaget gitu. Rasulullah hampir terlempar. Rasul bertanya, ini kuburan siapa? Yahudi. Rasulullah baru dikubur kemarin. Apa? Tunggangan saya mendengar azab. Dan beliau mengatakan bahwa saya kalau mau, saya akan berdoa supaya kalian dengar azab kubur. Tapi masalahnya kalau kalian mendengar azab kubur, siapa yang ngantar ke kuburan? Kita terima kok. Di antara yang tidak mendengar azab kubur adalah jin dan manusia. Nggak mendengar azab kubur. Gimana? Mendingan mendengar azab kubur, mendingan tidak? Mungkin kalau kita dengan azab kubur nggak ada yang sehat kita ini, gila semua gitu. Makanya nggak perlu dengar, tapi diimani. Itu namanya al-ghaib. Al-ghaib. Di sisi lain jin berbeda dengan manusia dalam asal penciptaan. Jelas jin dari api, kita dari tanah. Ya. Bisa melihat manusia. Ini curangnya. Dia bisa melihat manusia. Manusia tidak melihat dia. Ini ayatnya. Innahu yarakum. Jin melihat kalian. Huwa wa qabiluhu. Jin juga ada kabilah-kabilahnya. Min haitsu la tarawnahu. Kalian tidak melihat. Curangnya. Nah. Kemudian. Ini jin diciptakan dari api. Ini ayat-ayatnya. Saya kira kita sudah tahu ini. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Min marijin min nar. Jin dalam hadis bukan wa khuliqal jan min marijin min nar. Jin diciptakan dari api. Maka ada perdebatan. Apakah jin bisa masuk ke tubuh manusia? Ada yang mengatakan tidak. Kenapa?
Yang namanya api itu mati dengan namanya air, sedangkan manusia sepertiganya air. Jadi yang berpemahaman seperti itu menolak jin itu bisa masuk ke manusia. Tapi kita melihat kayaknya banyak juga yang kesurupan gitu. Jadi di antara marahnya jin ke kita itu karena di antaranya kita lemparkan membuang air panas dan tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kena ngamuk dia. Kalau kita tidak tahan, pertahanannya nggak kuat, kena gitu. Nah, jin diciptakan sebelum manusia. Jadi bumi ini min qablu sebelum kita ada, sebelum manusia ada, sebelum Adam diciptakan mereka udah ada. Bumi ini dihuni oleh jin. Maka ada pulau tertentu, kita tidak tahu di mana pulau itu, dikumpulkan di situ. Ada yang katanya kepulauan Bermuda atau apa, yang jelas memang ada. Bahkan dalam hadis sahih dari Tamim Ad-Dari, waktu itu Tamim Ad-Dari belum masuk Islam. Dia datang ke Madinah ingin masuk Islam. Rasulullah, tahu nggak kenapa saya masuk Islam? Diceritakan beliau, Rasulullah, saya naik kapal laut, terombang-ambing, tidak tahu kemana itu arah kapal laut, terdampar di sebuah pulau. Ternyata Tamim Ad-Dari ini bertemu dengan Dajjal. Rasulullah ceritakan. Diceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan dalam riwayat Tamim Ad-Dari tentang satu pulau. Di mana Allah Alam? Yang jelas manusia dengan teknologinya sampai sekarang belum menemukan di mana itu kapal Malaysia yang hilang sampai sekarang. Ketemu nggak? Nggak tahu. Di mana Ya'juj dan Ma'juj kita nggak tahu. Memang di sejarah mencatat hilangnya kapal Malaysia. Nggak ketemu kan? Seperti hilangnya siapa? Harun Masiku. Lucu gitu. Lucu ya. Nah, wal janna khalaqnahu min qablu di sini sebelum manusia sudah ada jin. Setan ketika di surga ngelihat ini apa, makhluk apa ini kok aneh. Jauh itu ada bolong tengahnya tuh ada bolong-bolongnya. Kan kita gitu. Lihat kalau ada yang meninggal ketika dimandikan, dimasukkan dari sini, itu langsung keluar dari kenapa? Al-jauh itu ada ruang, ada rongga. Setan ketika Adam diciptakan belum dikasih ruh, dia masuk keluar dalam ini apa. Berarti memang setan atau jin, setan bagian dari jin, setan itu asalnya jin yang paling soleh di muka bumi diangkat ke surga. Diangkat ke surga. Nah, jadi jin diciptakan sebelum manusia. Ini tafsir dari kitab Al-Muntakhab. Jin ada yang bisa terbang, ada yang bisa berbentuk binatang. Kadang-kadang kalau ada orang, ini gimana sih? Baca surat Al-Baqarah di rumahnya berkali-kali, ada ular muncul. Jangan-jangan bukan ular gitu. Karena jin memang bisa berbentuk binatang. Menempati sebuah tempat, ada tempat-tempatnya. Nanti ada tempat-tempat yang disukai oleh jin. Di sini ada hadis al-jan salatul asnaf. Sinfun lahum ajniha, punya sayap. Yatirun fil hawa, mereka terbang di di udara. Wasinfun hayatun wa kilabun, berbentuk anjing, berbentuk ular. Wasinfun yahulluna wa anun, mereka yahillun itu menempati sebuah tempat. Khalaqallahu al-jinna salasata asnaf. Sinfun hayatun wa aqarib wa hashashil ard. Jadi berbentuk binatang, kadang berbentuk ular, berbentuk kalajengking, berbentuk hewan hashash, binatang kecil. Wasinfun karri fil hawa, bisa kemana-mana. Wasinfun kabani Adam, kadang-kadang berbentuk manusia. Alaihim hisab wal iqab, mereka dihisab dan dibalas atas perbuatannya. Jin dengan manusia sama.
Nah, nanti ada namanya jin korin. Jin korin ini sebelah kita ini, nggak tahu kiri atau kanan, yang jelas jin korin itu selalu menyertai kita. Namanya jin korin. Jin korin. Kalau ada yang meninggal, kemudian keluarganya melihat, si anu ada di rumah, itu jin korinnya balik lagi. Bukan ruh. Jin korin. Jadi, nah ini masalahnya. Manusia lahir diciptakan bersamanya jin. Manusia yang meninggal, jinnya belum. Karena jin lebih panjang umur. Ketika dia, saya melihat si fulan di rumahnya, itu jin korin yang balik lagi. Gitu. Makanya, berarti rumahnya harus paling tidak yang paling ampuh itu membaca surat Baqarah. Membaca surat emang dalam hadis disebutkan surat Al-Baqarah. Makanya kadang-kadang rumah, ya nggak salah ya. Kita aja kadang-kadang terlalu takut bid'ah, jadi rumah baru main tempatin aja, kayak takut bid'ah. Padahal harusnya dibacain surat Al-Baqarah. Dulu sih kita sebelum datang bid'ah, iya ya. Bid'ah tuh baru kemarin sore datangnya. Pusing. Yang paling parah yang tukang bid'ahkan itu, yang membid'ahkan itu, maulid Nabi dibid'ahkan. Nabi dihina, diam wae. Parah itu. Nah, ada jin mukmin, ada jin kafir. Kita jelas dalam surah jin saya kira disebutkan ya. Jin memiliki kabilah. Jadi ada sukunya dia. Al-jin tawaif, faminhum kamil fil istiqamah. Ada yang taatnya dan istiqamah. Wa amal khair, istiqamah dalam taat dan amal khair. Wa minhum man qala ta'ala ikhbarun anhum wa anna minna sholihun wa minna duna dzalikuna qara'ib qidada. Dalam surah jin ada yang soleh, ada yang kafir, dan mereka itu punya kabilah. Mereka punya kabilah. Nah, jin memiliki kabilah. Toro iko kidada itu, Toro iko kidada punya kabilah. Makanya ada jin namanya jin Nusaybin. Waktu itu jin Nusaybin itu kabilahnya Nusaybin. Yang berputar, cari kabar. Kenapa? Biasanya jin bisa nembus langit. Nyuri kabar dari langit, ngasih ke dukun. Makanya dulu dukun pada tahu itu. Tapi setelah Rasulullah diutus, jadi Rasul, jin pada bingung. Ini kita nggak bisa ke atas. Dipanah terus. Syihab itu panah dari api. Ada dalam surat jin. Kemudian, dia bertemu ternyata diutus seorang Nabi. Muhammad bin Abdullah. Di jin Nusaybin itu, ketika Rasulullah pulang dari Taif, Rasulullah sujud lama sekali. Sampai waktu itu sahabat yang menemani, ini Rasulullah masih hidup apa enggak? Gitu. Rasulullah mengisyaratkan, jangan mendekat. Kenapa? Ketika Rasulullah sujud, jin Nusaybin ngumpul di situ. Ngumpul di Rasulullah SAW. Jadi ada kabilah-kabilahnya, sebut jin Nusaybin. Jin Nusaybin. Nah, kemudian binatang melihat jin. Ini hadisnya. Anna Rasulullah SAW qala, aqillu al-khuruj hudatan, fa inna Allah azza wa jalla khalaqa yabussuhum fa idza sami'tum nibahal kalbi aw nihaqal humuri fasta'idzu billah. Kalau ada anjing menggonggong, mungkin saja mereka melihat setan, seperti ketika himar berbunyi. Ini yang namanya himar angkarul aswat ya sautul hamid, jelek sekali suara himar tuh. Yang mering, bukan kalau kuda sih meringkik, kalau himar nggak tahu seperti apa. Nah, fasta'idzu billah. Jadi binatang memang melihat jin. Nah, setan bagian dari jin. Jadi sebelum bermaksiat, setan jin paling soleh namanya Azazil. Ketika membangkang, berubah namanya jadi iblis. Karena syaitan itu jauh dari rahmat. Syaitan jauh dari setan adalah mantan jin soleh. Jadi kalau sekarang mantan orang soleh, tenang, setan lebih parah lagi. Ya, jin terbaik, tersoleh, diangkat masuk surga.
Setelah membangkang jadi paling apa? Paling tak jauh dari rahmat Allah. Namanya jadi syaitan. Syaitan itu jauh dari rahmat Allah. Lihat sini, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Iblis nggak mau sujud. Kana minal jinni fafasaqa. Dulu iblis itu dari bangsa jin. Tapi setelah itu berbuat fasik an amri rabbi, tidak taat terhadap perintah Allah. Tinggal di langit asalnya sebelum Rasulullah jadi apa? Rasul, tinggal di langit bersama malaikat. Dulu sebelum membangkang bisa masuk surga. Satu saja iblis ini. Namanya dan sebelum membangkang kepada Allah namanya Azazil. Kemudian tidak taat ketika disuruh sujud ke Adam, Allah mengusir dari rahmatnya, dijauhkan dari rahmat disebut syaitan. Jadi ya kadang-kadang kita melihat ya orang soleh, tapi kok jadi begini ya? Jadi nggak usah heran. Nah ya, yang hati-hati adalah kita. Makanya sebelum dalam kaidah tidak boleh menjadikan seorang contoh dalam amal soleh kecuali setelah meninggal. Karena kalau sudah meninggal, husnul khotimah boleh jadikan contoh. Sebelum meninggal tidak boleh. Kenapa? Karena mungkin saja berubah sebelum dia meninggal. Di sini pentingnya husnul khotimah. Husnul khotimah. Jadi harus dijaga, ya Allah, kira-kira apa dalam diri saya ini yang memungkinkan kita membangkang kepada Allah, yang memungkinkan tidak husnul khotimah. Karena terlalu banyak. Ini diizinkan masuk surga. Tapi sampai sekarang dia kerjaannya ngajak manusia ke neraka. Jadi tidak usah heran. Kok padahal nggak usah. Nah, yang saya sayangkan, yang mengerikan, ujian berat bagi ulama di Saudi. Ujian berat. Tidak taat kepada raja, penjara. Dan mereka biasa hidup nikmat. Akhirnya banyak ulama yang kita hormati, ternyata dengan ancaman raja, akhirnya kita melihat kok jadi begini. Hari ini saya mendapatkan ilmu penting. Ada yang bertanya, kenapa sih Palestina itu dibela habis-habisan? Sedangkan ulama Saudi membiarkan rajanya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dengan dalih sunnah Rasulullah berhubungan baik dengan Yahudi. Pokok itu cocok logi lah. Apa yang sangat disayangkan, lihat. Kenapa kita bela Palestina? Umar menaklukkan Palestina dari tangan Romawi. Kebiasaan para sahabat yang namanya tanah atau daerah ditaklukkan 1/5 milik para prajurit yang ikut perang, sisanya untuk pemerintah. Jadi ketika Palestina ditaklukkan milik kaum muslimin. Apa yang menarik? Umar bin Khattab tidak membagikannya kepada prajurit. Umar bin Khattab menjadikannya wakaf. Jadi tanah Palestina itu wakaf. Ketika zaman Umar. Kalau tanah Palestina itu wakaf di zaman Umar, apakah kita akan menyerahkannya ke Israel? Apa hukum menjual wakaf? Maka saya sangat menyayangkan ulama Saudi yang begitu habis-habisan membela rajanya, termasuk masalah Palestina. Jadi saya mungkin pernyataan seperti ini bisa saja nggak bisa umroh, nggak bisa, terserah lah ya. Udah umroh, udah haji, selesai kan.
Yang jelas hadirin rahimakumullah, sangat sayang. Sangat sayang. Jadi kadang-kadang kita melihat, kan ada Ka'bah, kan ada Madinah, kan hafal Quran. Ya, kalau hubbud dunya wa karahiyatul maut bagaimana? Maka kita ini yang beriman itu harusnya terbalik. Hubbul akhirah wa hubbul maut. Sampai ada mengasinatul maut. Apa sinatul maut? Mencintai kematian. Seorang sahabat lagi makan kurma. Kata Rasulullah, barang siapa terbunuh orang kafir, maka dia masuk surga. Lagi makan kurma. Rasulullah, benar. Antara saya dengan surga cuma saya dibunuh kafir. Iya, kata Rasulullah. Ditaruh kurmanya. Kalau saya ngabisin kurma ini kelamaan saya ke surga. Hubbu al-maut. Ini menjadi ujian bagi kita semua. Coba bayangkan. Yang hafal Quran aja bisa begitu, kita yang nggak hafal gimana? Menakutkan sebetulnya. Ini setan yang kira-kira berapa abad sih dia menjadi orang soleh sampai bisa ke surga? Gitu. Kan dia banyak umur. Jadi dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan, mereka saling membunuh itu jin penduduk bumi yang diciptakan sebelum manusia. Ketika menduduki bumi saling bunuh. Kan ketika manusia akan diciptakan diprotes sama malaikat. Ngapain ciptakan makhluk yang saling membunuh? Ayo. Ayat dari makhluk ini pencerahan penting. Jadi disebut setan itu jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Asalnya dekat dengan rahmat Allah. Jadi ya Allah. Saya kadang-kadang mengerikan. Beberapa nama setan. Sebelum membangkang namanya Azazil. Kemudian disebut setan karena membangkang. Syaitanun, jauh dari rahmat. Disebut tagut karena melampaui batas. Setan kadang-kadang disebut tagut. Disebut iblis karena putus asa dari rahmat Allah. Yang terakhir, apa itu ifrit? Ifrit itu jin yang paling cerdas. Jadi yang berjanji kepada Nabi Sulaiman, apa? Saya pindahkan sebelum engkau bergerak, duduk dari berdirimu ya. Orang hamba Allah yang soleh, sebelum bergerak matanya udah datang. Nah, yang disuruh bekerja oleh Nabi Sulaiman, membangun ma'bad, ya, tempat ibadah, ifrit. Jadi ifrit itu bisa membangun. Nah, yang jadi masalah adalah zaman dulu, kalau sesuatu nggak masuk akal, bukan dicari, diteliti, menjadi ilmu, ujungnya jin selesai. Makanya kalau dulu ini anak sakit-sakitan terus, ya udahlah diruqyah aja. Kalau udah nggak masuk akal gimana lagi, tinggal diruqyah aja. Kalau sekarang kamu ada ilmu. Maka yang namanya sihru itu adalah sesuatu yang khafi, yang tidak bisa dipahami kenapa gitu. Sihir. Nanti kita bicara tentang apa itu sihir insyaallah. Nah, kemudian dari makanan dan minuman jin, tulang dan kotoran. Juga makanan yang dimakan manusia tanpa menyebut basmalah. Setan ikut makan dan minum ketika idza dakhala rajul baitahu, seseorang kalau masuk rumahnya. Fa dzakarallah, kemudian dia menyebut nama Allah, berzikir, inda dukhulihi, ketika masuk. Wa inda ta'amihi, ketika makan, ketika masuk rumah dan ketika makan menyebut nama Allah. Qala syaitan la mabita lakum wala asya'a. Hari ini kalian enggak bisa masuk rumah ini. Hari ini kalian tidak bisa makan bareng di rumah ini. Jadi kalau masuk rumah, bismillahi la mabita lakum. Nggak ada kalian bisa hari ini bermalam. Jadi ketika buka pintu, ketika makan, bismillah, hari ini nggak ada yang kalian ikut makan. Kalau enggak, kita akan, jin akan bersama kita ikut makan. Nah, kemudian, wa idza dakhala falam yadhkurullah, kalau masuk dan belum menyebut nama Allah, inna dukhulihi, ketika dia masuk.
Qala syaitan, adraktumal mabit. Hari ini kalian bisa tidur di rumah ini. Wa idza lam yadhkurullah inda ta'ami, kalau tidak menyebut nama Allah ketika makan, qala adraktumal mabit wal asya. Hari ini kalian bisa masuk ke rumah ini dan bisa makan malam. Jadi syariat yang Allah turunkan kepada kita bukan sekedar hikmah yang maqasid yang ada dalam kehidupan ini, tapi juga tadi ada hal-hal yang kita tidak lihat terjadi, di antaranya setan ikut bersama kita ketika kita tidak berzikir. Setan ikut bersama. Jadi zikirnya kita pagi, sore, setelah sholat, taatnya kita, kadang-kadang disiplinnya kita dalam sholat, itu benteng melindungi kita dari kerjaan jin. Jadi yang namanya sihir itu nyata. Udah adanya. Oh, kalau masalah jin nggak ada yang sadar. Kita terusin selanjutnya. Saya di sini 035, saya pikir masih 6:30. Nah, jadi dari makullah sengaja saya sampaikan masalah ini karena ini ada dalam kehidupan. Nanti ada yang lebih bahaya lagi, al-ain. Ada orang nggak suka, kemudian saking nggak sukanya melihat ke kita bisa sakit gitu. Maka ini semua harus kita ketahui. Tujuannya agar kita sadar ibadah kepada Allah itu bukan untuk Allah, manfaat untuk kita. Kita yang terlindungi. Kita yang terlindungi. Yang mudah-mudahan ini mukadimah. Nanti kita lanjutkan. Jadi belum fikih jin kedua nih, belum. Fikih jin pertama, sesi kedua. Kalau bisa, ya istrinya datang juga. Kenapa? Supaya paham. Lihat, kalau seseorang kena sihir, apa yang terjadi? Bubar suami istri. Itu kerjaan setan. Bahkan dalam bab cerai, prestasi terbaik dari setan dan tentaranya adalah membuat suami istri bubar. Di antara sihir yang dikirim oleh setan adalah, tidak berfungsi alat kelamin. Sehingga istrinya ngamuk, bubar. Emang kerjaannya dalam surat Al-Baqarah kan yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Mudah-mudahan nanti kita bisa memahami hakikat jin sehingga kita bisa paling tidak tambah sadar lah bahwa kita ibadah itu, kita dekat dengan Allah itu untuk kita sebetulnya. Allah kan tidak mengambil manfaat apa-apa dari kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.